program seperti PTSL. Nah, PTSL itu apa tuh? Nah, itu program pemerintah untuk bagaimana membantu ya para pemilik tanah mensertifikasi tanahnya tanpa biaya. Ya, itu belum terjadi jual beli, belinya. Ya. Belum, baru janji. Baru. Ya, kita bikin perjanjian utang piutang dengan pihak si peminjam, gitu kan. Nanti ada lagi yang namanya akta hak tanggungan. Nanti udah kehilangan uang, tidak dapat tanahnya. Yeah. Jadi apa yang tersisa buat yang beli ini? Dia hanya punya hak gugat sama yang jual tadi, karena jual tadi apa? Nipu berarti kan? Ya kan nipu. Sebetulnya banyak warga kita di Indonesia ini yang berharap program seperti PTSL. Nah, PTSL itu apa tuh? Nah, itu program pemerintah untuk bagaimana membantu ya para pemilik tanah mensertifikasi tanahnya tanpa biaya. Ya. Gitu. Cuma memang jumlahnya nggak masif banget nih Bang. Jadi ada beberapa wilayah yang kemudian digilir nih. Saat ini kabupaten mana, desa mana, kecamatan mana gitu ya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa Sebentar. Cuma mau nambahin aja, dan itu bukan karena gimana ya, karena kapasitas BPN untuk bikin itu juga terbatas. Jadi petugasnya juga terbatas. Kan harus dilihat dulu lapangan, survei tanya sama orang-orang. Tukang ukurnya juga diukurnya lagi. Banyak, jadi memang bertahap, gitu kan? Yang belum dapat ya sabar-sabar aja. Ya. Artinya bahwa pemerintah sebetulnya punya program nih untuk bagaimana masyarakat itu bisa punya sertifikat tanah atas tanah yang dimilikinya. Nah, hanya saja memang tadi keterbatasan anggaran ataupun keterbatasan sumber daya manusia dari BPN, maka dibuatlah tadi bertahap, gitu ya. Nah, tapi ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya tuh andalan. Artinya pemilik tanah harus bagaimana berupaya memiliki ya itikat yang baik untuk bisa secara mandiri itu melaksanakan sertifikasi atas tanah yang dimiliki gitu Bang. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih Bang, mungkin bisa disampaikan deh kepada teman-teman Slaughtermers gitu ya. Sebetulnya secara hukum itu ketika ada katakanlah pengalihan hak atas tanah, itu seperti apa sih tahapan-tahapan yang secara hukum itu harus dijalankan gitu? Nggak cuma sekedar kwitansi. Ya, sebenarnya sih utamanya itu adalah akta jual beli notaris. Akta jual beli notaris PPAT Bang ya? Iya, PPAT. Pejabat pembuat akta tanah. Ya, atau PPAT lainnya, camat mungkin. Camat, betul. Ya kan? Nah, intinya utamanya sih itu. Harus ada AJB dulu. Iya, kalau misalnya ada itu relatif lebih mudah untuk kemudian didaftarkan ke BPN. Untuk baik nama sertifikat ataupun untuk ditingkatkan ya. Dari yang non sertifikat menjadi sertifikat gitu ya. Atau misalnya dibeli dari perusahaan jadi hak milik gitu kan. Nah, itu AJB itu penting banget tuh. Akta jual beli gitu kan. Nah, banyak misalnya kejadiannya gini, belum bisa nih akta jual beli nih, kita janji dulu deh. Nah, itu kan dia pakai apa? APJB atau akta pengikatan jual beli. Jadi mengikatkan diri untuk jual beli, tapi belum terjadi jual beli. Baru janji nih untuk saling jual dan beli. Gitu. Nah, cuma gini Bang. Tapi itu belum terjadi jual belinya. Belum, baru janji. Baru dia itu formal, itu di AJB di notaris tadi, di PPAT. Artinya si penjual dan pembeli sudah tanda tangan akte jual beli atau AJB, bukan APJB lagi. Dan itu harus PPAT ya. Dan harus lunas juga bayarnya. Terang dan tunai. Lunas. Nah, tapi gini Bang, banyak juga di masyarakat nih levelnya nggak kwitansi. Kwitansi plus perjanjian jual beli tanah tapi di bawah tangan. Mereka merasa kami sudah loh tanda tangan perjanjian di atas segel. Segelnya ya lambang Garuda Pancasila tuh yang ada angka rupiahnya. Gitu kan. Itu sebetulnya belum selesai tuh Bang. Belum. Tahapan masih belum tahapan AJB. Belum. Cuma perjanjian jual beli di bawah tangan. Meskipun ada segel Garuda Pancasilanya tuh. Iya, jadi intinya kalau PPJB itu belum ada levering. Penyerah terimaan belum ada. Dari PPJB tanda tangan itu muncul hutang untuk bayar. Dan muncul hutang dari penjual untuk melakukan penyerahan. Jadi sekilas saya
tambahkan sedikit ya Bang ya, untuk supaya teman-teman juga bisa lebih memahami bahwa perjanjian pengingatan jual beli itu bisa dua nih bentuknya, di bawah tangan atau dengan akte PPAT gitu ya. Nah, intinya adalah bagaimana penjual dan pembeli ini saling berjanji bahwa si pembeli akan membeli tanah dari si penjual dan penjual juga akan menjual kepada si pembeli. Cara bayarnya bisa angsuran Bang, bisa. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, tapi saat tahap pelunasan itulah bisa melakukan yang namanya AJB. Setelah lunas barulah AJB dilakukan gitu ya. Nah, ini kemudian teman-teman di lapangan nggak cukup nih dengan kwitansi atau perjanjian di bawah tangan ataupun PPJB tadi, gitu ya. Ataupun APJB pun juga belum, gitu ya. Bahkan kalau udah tanda PPJB nih, terus giriknya dikasih nih, belum, tetap belum. Ya. Artinya ada serah terima surat dan juga serah terima fisik tanah, gitu ya. Iya, dan itu tapi tetap aja jadi kan jual beli tanah itu beda sama jual beli barang bergerak. Jual barang bergerak itu kan hak bezit kan. Ya kan, kalau ini kan enggak, ini formal. Ekendem deh, kalau bahasa Belanda. Iya, formal. Jadi formalnya itu adalah AJB tadi. Oke. Jadi walaupun udah ditempatin, tapi belum formal, belum bisa. Nah, kemudian nih Bang, yang juga banyak nih terjadi di lapangan. Ya. Ketika mau pinjam uang. Sesama warga nih, gitu kan. Ngasih jaminannya sertifikat, gitu kan. Jadi, Pak, saya punya uang dong Pak. 100 juta deh. Jaminannya ini sertifikat rumah saya. Dikasih tuh sertifikat asli kepada si yang minjemin uang sebagai jaminan. Padahal secara hukum kan nggak begitu ya Bang? Nggak, karena gini, sertifikat dikasih nih, misalnya saya minjem uang sama Kang Adam, terus udah itu ngasih sertifikat tanah nih kan. Saya pegang nih. Pegang gitu kan. Asli ya? Iya, asli. Ya, pegang, oke ntar bayar ya gitu kan. Abis dari situ nih, saya bikin laporan hilang. Nah. Terus ke BPN lagi, keluar sertifikat baru lagi atas nama saya. Nanti mungkin 5 tahun lagi Kang Adam nanya, mana utangnya bayar? Saya nggak mau bayar-bayar. Ya udah, tanahnya mau diambil. Dia mau jual beli nggak bisa, nggak punya, kan harus pakai surat kuasa dari si pemilik tanah, ya kan? Udah itu terus kalau misalnya mau diapa-apain juga sertifikatnya, orang sudah punya sertifikat baru. Ditambah juga Bang, bisa dituduh penggelapan. Kita menggelapkan sertifikat milik orang lain. Jadi udah minjemin uang, ya. Pas lagi kita mau butuh uang dibayar, nggak dibayar. Udah gitu, kita lapor polisi juga penggelapan. Jadi Saudara-Mas, ketika kita mau menyimpan uang kepada pihak lain, lalu pihak si peminjam itu menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, itu bukan sesuatu yang sah secara hukum. Kita punya yang namanya mekanisme hak tanggungan ya Bang ya. Gitu. Jadi kita datang nih ke PPAT lagi, gitu ya. Kita bikin perjanjian utang piutang dengan pihak si peminjam, gitu kan. Nanti ada lagi yang namanya akta hak tanggungan. Nanti ada tuh di sertifikatnya tuh, ada tulisannya tuh, ada tulisannya. Dijaminkan berdasarkan akta hak tanggungan, nomor sekian, tanggal sekian, gitu ya. Nanti didaftarkan Bang ya. Bisa di BPN dilihat, kan. Makanya Bapak Ibu, ketika misalkan Bapak Ibu ke bank nih, pinjam uang, pasti dari pihak bank itu akan meminta Bapak Ibu tidak hanya tanda tangan surat perjanjian utang piutang, tapi juga surat ataupun akta hak tanggungan yang sifatnya menjadikan tanah Bapak Ibu itu jaminan. Jaminan dan tercatat memang sebagai jaminan. Tercatat sebagai jaminan, bukan sertifikat asli kasih doang gitu ya. Nggak cukup. Nggak akan mau bank terima sertifikat asli doang. Karena tadi bisa dituduh penggelapan tuh ketika nggak mau bayar-bayar gitu kan. Jadi perjanjian hutang piutangnya, lalu sertifikat aslinya juga diberikan, tapi ada akta hak tanggungan di mana nanti di bagian halaman tertentu di akta tadi, di sertifikat tanahnya ya akan dicantumkan tanah ini dalam agunan berdasarkan akta hak tanggungan nomor sekian, tanggal sekian. BPN catat juga gitu ya. Nah itu mungkin
sekedar tips nih buat teman-teman semua yang seringkali melakukan pinjam meminjam dengan jaminan hak atas tanah berupa sertifikat asli dikasih begitu saja. Ya, dan itu sering-sering antara pertemanan, antara keluarga gitu kan. Ya. Betul. Ya tapi ya nggak ada kekuatan apa-apa itu. Ya. Nah ini yang kemudian memang edukasi, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan nih Bang. Ya pemerintah mungkin juga sudah melakukan gitu melalui BPN dan juga mungkin lembaga-lembaga lain yang sudah melakukannya. Tapi kami merasa terpanggil nih, Saudara terpanggil untuk bagaimana bisa juga turut serta aktif mengadvokasi dan juga mengedukasi masyarakat mengenai hal ini. Karena saya dan juga Bang Indra seringkali nih kedatangan sama teman-teman yang punya masalah ini gitu ya Bang ya. Iya, yang rada-rada baru-baru ini ya. Kompleks juga tuh. Iya, rada-rada kacau. Tadi kan ternyata beli tanah pakai kwitansi dari penyerobot, kan. Nah, berarti apa yang beli itu kan bisa dianggap sebagai pihak yang beretikat baik tuh, karena dia nggak tahu kan, kecuali dia tahu. Gitu. Tapi kalau dia nggak tahu kan dia dibohongin tuh, ya kan. Berarti dia punya apa? Yang dia punya adalah hak gugat ganti rugi sama yang ngejual. Dia nggak punya hak atas tanahnya, jadi paling ganti rugi kemarin kau bayar balikin gitu kan. Tapi menggugat tanah itu menjadi milik dia nggak bisa. Itu sama halnya dengan beli handphone dari bukan yang punya gitu loh, kan? Nah jadi itu ngaco. Terus ada lagi yang ini ada dari beli dari developer. PPJB nih, pakai PPJB. Kenapa belum AJB? Kayaknya waktu itu belum lulus bagaimana? Pokoknya PPJB lah. Apa AJB? AJB kalau nggak salah. Ya. Terus udah nih, udah sekian tahun developernya bangkrut. Nggak bangkrut, terus kantor segala macam udah nggak ada itu kan. Nah, sertifikat itu ternyata masih gabung sama seluruh komplek yang mau dibangun. Masih gabung. Dan itu kan karena yang pemiliknya adalah developer adalah perusahaan, HGB dong. Bukan hak milik. Betul. HGB. Jadi hak guna bangunan. Karena PT itu nggak bisa punya sertifikat hak milik. Saya nggak punya. Jadi terbatas tuh. Gitu. Sekian puluh tahun bisa diperpanjang. Tapi kalau misalnya tidak perpanjang, HGB itu 30 tahun. Hak untuk menggunakannya selama 30 tahun. Setelah itu diperpanjang lagi. Nah, bagaimanapun kita terakhir yang bisa menerangkan suatu hukum yang tidak jelas kan pengadilan kan. Dia gugat lah itu. Ketika sengketa di pengadilan Bang, pastinya satu, waktu terbuang sangat banyak. Kedua, biaya. Yang ketiga nih, imaterial ini. Mentalnya keganggu kan. Sedih, stres, kecuali dia misalnya rumah itu hanya sebagian, misalnya cuma 5% dari seluruh hartanya, itu dia cuek. Tapi kalau hartanya itu juga, hanya satu-satunya tempat tinggal dia, harus berhadapan dengan sengketa, aduh. Kalau cuma 5% dia bilang gini paling, saya punya rumah di situ ya, lupa dia, ya kan? Bayangin kalau misalkan orang yang memang satu-satunya harta tuh, itu pasti nggak enak makan, nggak enak tidur. Bisa sakit tuh. Jadi intinya kembali lagi yang tadi itu diminta ke petun supaya petun itu apa nih? Supaya teman-teman ini kan masalah sertifikat paham. Kan. Jadi orang itu minta ke BPN. Sertifikatnya dipecah dong. Dipecah tuh jadi dari HGB yang tadi gede tadi. Dipotong punya dia aja, dikasih hak milik. Jadi ada peningkatan dari HGB menjadi hak milik SHM ya. Digugat BPN. Digugat BPN. BPN-nya kan dia sebenarnya udah minta BPN-nya nggak mau. Karena kan kok nggak dipecah sama si yang developer yang bangkrut, bukan bangkrut sih ya. Ditinggal oleh manajemen tinggal aja lah gitu. Terus BPN-nya nggak mau, kok nggak ada ininya gitu. Terus nggak ada pihak yang berwenang untuk mewakili si PT tadi, developer tadi. Karena kan nggak pernah diperbarui. Betul. Tidak bisa ditemukan juga pengurusnya di mana. Hilang lah. Bisa jadi malah udah meninggal, kan kita nggak tahu juga. Jadi akhirnya terus digugatlah ke petun BPN-nya. Petun itu Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jadi yang tempat menggugat institusi pemerintah.
keputusannya. Atas keputusan yang diterbitkan. Iya. Okay. Jadi orang itu minta supaya keluarkan sertifikat yang dipecah. Oke, karena BPN tadi menolak. Karena keputusan menolak untuk permohonan disetujui. Iya. Karena memang ini nggak lazim kan. Yeah. BPN juga nggak mau, karena nanti tau-taunya salah, dia yang kena. Betul. Kan? Betul. Dia minta ke pengadilan bukan apa-apa, bukannya di bermusuhan sama BPN, enggak. Supaya BPN juga aman. Ada payungnya nih. Iya, BPN kenapa ntar, misalnya ada masalah nih, kenapa ntar pecah? Oh, di perintah pengadilan, aman. Okay. Ya kan? Artinya, kalau warga yang mempunyai kasus seperti ini, bisa meminta kepada pengadilan dengan cara menggugat BPN. Dengan catatan, si warga punya hak yang sah. Oke. Tadi ini orang udah AJB, udah bayar, udah lunas, udah kelar semua, tinggal pensertifikatannya. Beda sama yang tadi dia beli sama punya robot. Nah, itu mau lagi ke situ, digugat pengadilan. Oh, pengadilan ngelihat, ini AJB udah lengkap, ini udah dibayar, PT-nya entah lari kemana kan? Dicari-cari nggak ketemu. Terus akhirnya kata pengadilan karena memang sudah sah, BPN keluarin pecah. Walaupun HGB-nya udah mati. Dipecah sama BPN dengan perintah pengadilan. Artinya BPN atau solusi yang terbaik untuk melindungi hak warga negara yang memang sudah bertiat baik mempunyai hak atas tanah. Gitu ya. Cuma kira-kira nih Bang, ketika BPN nggak banding, itu akan timbul masalah kepada BPN-nya. Kok BPN nggak banding? Iya, bisa jadi juga. Iya. Padahal kan sebenarnya kenapa ada peluang untuk sampai ke kasasi? Oh, bisa. Inkrah nggak dilakukan. Oleh BPN-nya, kalau mau betul-betul tuntas, banding dulu ya. Nah gini, worst case, BPN banding, kalah lagi. Kasasi? Kalah lagi. Terus BPN tetap tidak mau mengeluarkan, bisa. Iya. Maksanya gimana? Harus bilang sama atasannya BPN, udah putusan pengadilan. Itu susah. Makanya lebih baik diselesaikan di depan. Itu. Jadi ini baru satu contoh nih. Kasus. Iya. Ada juga yang beli tanah bersertifikat, terus totonya orang lain juga punya sertifikat atas bidangnya sama. Bukan girik sama sertifikat ya? Sertifikat sama sertifikat. Iya. Nah itu gimana tuh Bang? Kira-kira solusinya itu? Nah waktu itu sampai ke pengadilan juga. Cuma masalahnya setelah ditelusuri kan gini. Prinsipnya ada di peraturan Mahkamah Agung, itu kan kalau ada dua sertifikat yang sama-sama sah dua-duanya, terlihat sah nih? Iya, benar-benar sah ya. Itu maka yang berlaku yang duluan keluar. Yang duluan keluar. Kecuali? Tapi dilihat sah nggak? Yang duluan ini? Iya, kalau cara perolehannya ya? Iya, kalau ternyata yang ini tidak sah atau tidak lengkap, maka ini batal. Yang dipakai yang baru, ya kan? Nah waktu itu pas sampai ke pengadilan baru diketahui ternyata yang duluan keluar tidak sah. Dalam gitu kan? Set duluan nih. Jangan sampai keduluan sama yang betul-betul punya kewenangan atau punya kepemilikan gitu ya. Dia duluin gitu ya. Nah udah jadi itu itu batal, terus yang ini kalah gitu kan. Padahal yang beli itu nggak tahu. Karena dia lihat sertifikat asli kan, nah, dia dibeli gitu kan. Nah, terus jadi yang beli ini yang udah kehilangan uang, tidak dapat tanahnya. Jadi apa yang tersisa buat yang beli ini? Dia hanya punya hak gugat sama yang jual tadi, karena jual tadi apa? Nipu berarti kan? Ya kan nipu. Dia punya hak gugat ke situ doang gitu. Nah, masalahnya gugat orang itu juga nggak gampang. Misalnya nih. Kita gugat itu orang, terus minta ganti. Orangnya punya duit, ini bisa ngapain? Ya kan? Atau dia punya duit tapi kita nggak bisa cek hartanya di mana, kan harus kita bilang ditaruh minta pengadilan sita tuh barangnya kan. Nah, kita nggak tahu barangnya di mana. Jadi nggak segampang itu gitu loh. Akhirnya tinggal minta ini keadilan Tuhan. Nah iya, iya kan. Nah dia juga yang tadi ngejual tadi juga itu ada pidananya. Urusannya lain lah, situ mau polisi lah itu kan. Kan jadi ruwet. Memang Saudara-mers ya, kalau kita bahas kasus-kasus agraria di Indonesia, waduh luar biasa. Nah itu semua itu sebenarnya karena pendaftaran tanahnya itu masih belum ideal. Kalau misalnya sudah ideal, semuanya udah masuk petanya BPN itu kan. Nah kita kan mau beli kan nih, BPN tuh punya app loh.
Yang kita bisa lihat tanah punya siapa, parselnya punya siapa. Masalahnya belum semua termasuk datanya. Karena banyak yang masih atas kwitansi, girik gitu kan. Jadi belum bisa masuk ke situ tuh. Di situ hanya sertifikat. Nah, kalau semuanya udah masuk, nah kita bisa lihat ini tanah dijual. Kita cek aja tuh di app itu tuh. Oh, ternyata emang punya dia begini. Artinya ada hak akses buat masyarakat. Memastikan lewat apps tadi, ternyata memang tanah ini adalah betul milik si A. Ya, cuma memang karena memang pendataannya itu sedikit demi sedikit sesuai dengan masyarakat itu kan. Tapi yang punya hak akses tadi, Bang, itu publik atau memang PPAT itu yang punya itu? Publik bisa. Publik bisa ya? Bisa. Oke, berarti Saudara Mas nih kalau misalnya mau beli tanah, pastikan cek dulu. Ya. Gitu ya. Nah, cuma kalau memang nggak yakin dengan apps, datang ke BPN aja ya. Ya, lebih baik sih cek saat ini ya masih cek manual sih. Cek manual ke BPN. Iya, karena belum tentu yang misalnya di app itu kosong tuh, nggak ada yang punya tuh misalnya katanya tanah negara. Bisa jadi memang belum masuk aja. Begitu cek di lapangan, letter C, girik, kwitansi dan lainnya tuh ada atas milik orang, cuma belum sertifikat. Iya. Belum update. Iya, belum masuk. Ya. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya terus dikeluarkan itu sertifikat, bisa jadi tuh keluar tuh. Karena kan kosong di situ kan. Tapi nanti mungkin kita nggak tahu tuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sengketa. Ya kan? Nah, jadi mending dicek dulu semua tuh. Oh iya, satu lagi Bang Indra ya. Kadang kita sebagai pemilik tanah nih, tanah belum dibangun nih. Itu ya beli aja. Lalai untuk apa? Matokin. Oh iya. Magerin. Masih plang, tanah ini milik A, gitu kan. Pasang tuh pasal, dilarang. Yang nggak berkepentingan masuk tanpa izin. Nah itu yang seringkali karena memang merasa sudah beli, sudah punya dokumentasi sertifikatnya, lalai juga tentang fisiknya. Lahannya nggak dipagerin. Nah jadi kalau misalkan Bapak Ibu, Saudara Mas yang rumahnya, tanahnya belum dipatok-patokin, ataupun katakanlah dilindungi dengan pagar, coba deh. Lakukan dulu, minimal sudah membuat pihak lain itu nggak ada coba-coba tuh. Untuk katakanlah bikin warung di situ, bikin tempat tambal ban di situ, itu kan, bikin posko. Nah itu kalau udah seperti itu lama-lama tuh nanti makin banyak yang bangun liar, akhirnya punya tanah susah untuk ngusir tuh. Ketika mau ngusir, uang kerohiman. Ya begitulah, masih begitulah di Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama memiliki itikat untuk melindungi harta kita yang mungkin kita miliki itu dengan susah payah. Kita bisa beli tanah mungkin dengan nabung, dengan keringat yang nggak sedikit. Maka yuk lindungi harta kita dengan cara apa? Pendaftarkan tanah kita dengan cara yang betul, dengan cara yang benar dan sah. Itu Bang Indra ya? Ya, nah memang ada kendala biaya tadi kan. Ya, pemerintah sudah memberikan jalan dengan PTSL, tapi memang kapasitas untuk melakukan itu juga terbatas kan. Ya memang hidup itu ada yang nggak idealnya juga gitu kan, tapi sebisa mungkin dilakukan dengan benar gitu. Banyak di lapangan, misalnya kayak ada yang sertifikasi mentok segala macam gitu kan. Itu menggunakan cara-cara yang untuk orang awam kayaknya oh iya bisa nih gitu kan. Tapi kalau orang yang ngerti hukum tanah, gimana ceritanya gitu kan. Contoh kayak tadi. Mas, sekali lagi, yuk kita berhati-hati ketika bertransaksi jual beli tanah, ya. Termasuk juga tadi ketika kita menyewa meminjamkan uang. Lalu kemudian ada jaminan sertifikat tanah yang diberikan kepada kita, please hati-hati untuk kita bisa memastikan bahwa semua berjalan dengan aturan yang berlaku dan kita aman secara hukum. Oke? Nah, sebentar, satu lagi. Yang rada sering kejadian, bukan lalai ya, mungkin karena nggak tahu atau apa, itu wakaf. Oh iya, benar. Iya. Betul. Ya, kita mau bahas sekarang apa nanti aja nih? Nanti kita coba lanjut lagi ya Bang Indra ya. Tentang wakaf, karena memang ini sesuatu yang sifatnya terjadi banyak di masyarakat kita. Baik itu untuk wakaf masjid,
wakaf pesantren, wakaf mungkin juga buat rumah yatim piatu, jompo dan sebagainya. Jadi ini kejadiannya suka mirip gini sama pernikahan. Karena kan pada dasarnya kan ini urusan agama. Menikah urusan agama, wakaf juga urusan agama kan. Jadi terus merasa kalau wakaf ada ikrar sesuai dengan fikih klasik, kelar tuh. Nah, tidak kemudian meningkatkannya dengan hukum formal negara. Ya, sama kayak nikah siri. Nikah siri. Udah sesuai agama nih, ternyata tidak sah lah gitu ya. Iya, tidak di agama gitu ya. Iya, tapi tidak didaftarkan negara gitu kan. Nah, ini wakafnya sering kayak gini nih. Akhirnya nanti tahun keberapa, tahun 20-30 tahun kemudian ada masalah. Gak tahu tuh ternyata sudah diwakaf secara agama. Nanti padahal nggak boleh tuh dijual. Iya, kan sudah beralih haknya kepada nazir ya. Iya. Ya kan dari muwakif yang mewakafkan kepada nazir. Bukan haknya nazir sih. Nazir itu kan yang mengelola. Betul. Iya. Haknya beralih ke umat. Nah, jadi terus tapi ada mau jual nih. Nah, itu nanti dosanya tuh kebagian tuh Bang itu yang ngejualnya. Iya. Tapi kan nggak tahu juga tuh Bang. Nah, itu dia makanya kan. Makanya itu jadi apa ya? Nanti kita kayaknya kalau bahas udah panjang kalau sekarang ya nanti kita bahas lebih lanjut tentang wakaf ya, teman-teman semua. Kita akhiri dulu diskusi kita pada sore hari ini Bang ya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.